Selamat malam, judul yang kami angkat malam hari ini masih seputar Pondok Pesantren Al Zaitun yang terus menuai kontroversi. Karena meskipun status penyidikan, tapi sepertinya pasal yang diarahkan oleh pihak kepolisian, BNPT, kemudian juga merangkul Densus 88 makin meluas. Tak hanya fokus pada dugaan penodaan agama, tapi juga ada unsur pelanggaran Undang-Undang ITE. Kemudian ada afiliasi Ponpes Al Zaitun. Sekali lagi ini masih indikasi dengan organisasi bawah tanah, organisasi terlarang, organisasi yang tidak terdaftar pada organisasi yang masuk kategori organisasi terorisme NII. Itu dia, sejumlah pihak menyatakan memang ada dugaan unsur afiliasi antara Ponpes Al Zaitun dan juga NII. Belum lagi Barreskrim Mabes Polri juga menyatakan ada unsur pidana terkait pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang meskipun hingga saat ini belum menetapkan tersangka. Betulkah ada unsur terorisme di dalam Ponpes Al Zaitun? Kita akan bahas tuntas bersama dengan narasumber kami. Nanti pun kami juga akan melibatkan sejumlah mahasiswa yang hadir dari UNAS Jakarta. Tepuk tangannya boleh teman-teman mahasiswa. Nanti bertanya langsung pada para narasumber kami karena kalau melihat kompetensi kapasitas mereka bisa bersuara malam hari ini kita berikan catatan-catatan khusus untuk Ponpes Al Zaitun ya. Dan langsung dijawab oleh narasumber kami. Kalau begitu langsung saja kami perkenalkan satu persatu sudah hadir. Ada Pak Ahmad Nurholis, aktivis kebinekaan dan perdamaian. Assalamualaikum, selamat malam. Silakan gunakan mikrofonnya. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah hadir Muhammad Afifuddin Ansori, koordinator aksi Bela Al Zaitun. Langsung saja Mas, monggo. Ya, selamat malam semua. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah hadir. Terima kasih juga, selamat malam. Dan juga ada Mas Islah Barawi, Jaringan Islam Moderat. Selamat malam Mas. Assalamualaikum. Boleh sambil cek mic Mas. Kemana saja Mas Islah? Hadir lagi di catatan demokrasi. Jadwalnya nggak matching. Wah, memang jadwalnya padat merayap Mas Islah. Terima kasih banyak. Kami juga menghadirkan ada Wasekjen Majelis Ulama Indonesia, bidang hukum dan HAM. Terima kasih banyak Pak Iksan Abdullah. Assalamualaikum Pak Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik dan pemirsa TV One. Selamat malam. Kami juga menghadirkan, ini juga sudah cukup lama tidak tampil di catatan demokrasi, Ketua Majelis Keluarga Indonesia, Babe Haikal Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Be? Alhamdulillah. Biasa kalau Babe udah megang mic takbir ya Be. Kami juga menghadirkan mantan camat. Ini harus dipertegas, mantan camat Negara Islam Indonesia. Betul. KW 9. Tingkatnya di camat NI. Terima kasih banyak Pak Imam Solahuddin. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita langsung Maria ke Muhammad Afifuddin Ansori. Ini yang koordinator aksi Bela Al Zaitun. Kami cukup sulit sebenarnya mencari orang-orang yang mau pasang badan untuk Panji Gumilang. Salah satunya malam hari ini hadir Mas Afifuddin. Pertimbangannya apa? Mengapa Anda habis-habisan secara terang-terangan membela Al Zaitun? Ya, terima kasih kepada Bang siapa? Andro dan Maria. Oh, kepada Bang Andro dan Mbak Maria. Dicatat ya Bang, dari awal sampai akhir ya Bang. Siap, siap. Silakan Bang. Nah, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir dan terima kasih juga kepada para kiai, asatiz dan juga Pak Kiai Ihsan, apalagi Cak Islah yang kita telah pernah berdiskusi di Polda Metro Jaya saat itu, perihal radikalisme dan juga Babe Haikal. Saya dulu pernah sempat mendatangi Babe Haikal itu ketika ada isu pembakaran bendera Tauhid waktu itu. Saya datang. Dan juga kepada Cak Imam dan juga kepada yang hadir semuanya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman mahasiswa. Sebelumnya alhamdulillah kami telah melaksanakan aksi damai di depan kantor Majelis Ulama Indonesia pada hari Kamis kemarin. Mohon maaf Pak Kiai sebelumnya. Aksi damai kami ini kami namakan sebagai aksi damai tegakkan konstitusi. Kenapa? Apa yang mendasari kami semua hingga menegakkan konstitusi dengan turun ke jalan, menyuarakan di depan Majelis Ulama Indonesia? Yang pertama, kami melihat adanya pola-pola dugaan kriminalisasi. Yang kedua, adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Kriminalisasinya dari bagian mana? Silakan Mas Fafi. Baik, kriminalisasinya yang pertama adalah adanya dugaan pelanggaran asas praduga tidak bersalah yang dimiliki oleh saudara Panji Gumilang. Bahwa dalam hukum, asas praduga tidak bersalah menyatakan setiap orang dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang mengikat, yaitu ingkrah. Jika tidak ada, maka itu adalah tuduhan bahkan fitnah.
Sehingga tuduhan-tuduhan yang ada di media sosial, di televisi, itu semuanya dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Itu yang pertama. Bukankah kita sampai sekarang masih menggunakan dugaan? Iya, betul. Nah, sehingga dugaan-dugaan ini kan nantinya dikhawatirkan menggiring opini masyarakat. Ini yang berbahaya teman-teman semua. Sehingga kami turun ke jalan, aksi di depan MUI, bukan kita mendemo MUI, bukan. Tapi kita sesama umat Islam mengingatkan bahwa MUI mempunyai fungsi sebagai khodimatul ummah, pelayan umat. Marilah kita rangkul perdamaian. Sebagaimana Pak Kiai mohon izin dan mohon maaf semua, syairnya Buya Hamka itu dalam panggilan jihad. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Ciptakan perdamaian, hentikan pertikaian. Ini yang harus kita tanamkan. Saya melakukan aksi itu, mengajak kepada teman-teman semua, sudah. Yang kemarin-kemarin demo sampai ada beberapa kekerasan dan sebagainya, cukup. Mari kita serahkan kepada proses pengadilan yang berlangsung. Saya yakin bahwa pihak kepolisian memiliki profesionalitas dan integritas yang tinggi dalam menyelesaikan perkara ini. Yang disasar siapa Mas Afifuddin sebenarnya? Yang disasar itu siapa? Apakah masyarakat yang memang menurut Mas Afifuddin sudah kebablasan, mereka berasumsi, beropini secara liar, sekalipun di ranah media maya, di media sosial tidak bisa sama sekali kita kontrol, Mas. Yang disasar siapa? Apakah MUI-nya, individu di Majelis Ulama Indonesia, atau masyarakat, halayak? Nah, betul. Terima kasih kepada Mas Andrew. Kemarin ketika kita aksi, kita beraudiensi kepada Pak Kiai Prof. Utang Ranuwijaya, dan Pak Kiai sudah menyampaikan kepada kami bahwa fatwa ini adalah rujukan bagi pemerintah, bukan rujukan terhadap ormas lain untuk mengambil tindakan. Sehingga ormas-ormas lain jangan mengambil langkah, ini kan yang salah. Ormas Gitu mana yang dimaksud Mas Afif? Oh nanti, itu banyaklah, kita nggak bisa menyebutkan. Sehingga fatwa MUI ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Kiai Utang Ranuwijaya sebagai rujukan kepada pemerintah. Nah di sini kami sepakat. Sudah rujukan, sampaikan kepada pemerintah, biarkan proses hukum berjalan. Jangan polisi ini, Bareskrim Polri ini diintervensi dengan adanya gerakan massa dan gerakan massa yang lain, apalagi penggiringan opini, sehingga menyebabkan adanya cacat dalam berpikir dalam kaidah hukum. Argumentum ad hominem, argumentum ad populum. Yang dimana argumentasi dengan menggerakkan kekuatan massa. Ini kan saya nggak mau. Kami yakin Mas penegak hukum tidak akan mempan untuk diintervensi oleh publik, apalagi tergiring opini, karena mereka juga ada prosesnya, gelar perkara, penetapan cara transparan. statusnya. Betul. Dalam itu kita yakin, tetapi pergerakan-pergerakan demikian ini harus diredam. Tolong diredam. Jangan sampai umat yang sudah agama bara ini kita tenangkan saja. Makanya kemarin kita beraudiensi itu tujuan kita begitu dengan MUI. Marilah Pak Kiai kita jaga keakuran umat beragama. Apalagi Pak Kiai Panji Gumilang juga sesama Islam, kan begitu. Apalagi kita sesama Islam diajarkan untuk ruhamah bainahum, kan begitu Pak Kiai.